جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik ikhwah sekalian dan akhwat, kita lanjutkan kajian syarah al-usul ats-tsalatsah. Kita mulai dari halaman 120. Ya, 120. Benar kan ya? Atau kita buka dulu 116 kalimat di paragraf pertama dari landasan kedua mengenal agama Islam. Jadi kita bahas sekarang Islam dan tingkatannya ya. Tapi kita buka dulu 116. Kita baca dulu paragraf pertamanya. Insyaallah. Dikatakan di sini atau paragraf berikutnya juga insyaallah. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Nah, landasan kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam itu makna asalnya adalah istislam lillah, yaitu berserah diri atau tunduk kepada Allah. Tapi apa caranya? Bitauhid, dengan cara bertauhid, walinqiyadulah bitta'ah, dan juga patuh kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan melepaskan diri dari kesyirikan dan para pengikut syirik, para pelaku syirik. Kemudian wahwa thalathu maratib, agama Islam ini ada 3 martabat, 3 derajat: Islam, iman, dan ihsan. Dan setiap tingkatan Islam maupun iman atau ihsan memiliki rukun ya. Kemudian fa'arkanul Islam, rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait wa hajju baitillahil haram. Rukun Islam ada 5, yaitu bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram. Baik, kita mulai kemudian halaman 120. Makin dekat dengan khatam ya? Ya enggak? Makin dekat kan dengan khatam? Iya, masih jauh tapi kan minimal makin dekat daripada halaman 50 ya. Sebentar lagi kira-kira sebentar lagi kita khatam tuh. Ini udah hampir setengah. Ya, kira-kira 2 tahun lagi ya. Islam dan tingkatannya. Al-aslu tsani, landasan yang kedua. Maksudnya dari tinggal 3 landasan Islam, dari 3 landasan Islam, yaitu yang kedua ini memahami Islam dengan benar berdasarkan dalilnya. Ini memahami Islam sebagai agama dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Islam itu harus dipahami dengan apa? Dalil. Itu dulu yang paling dalil. Pahami dalil dan penjelasan ulama terhadap dalil itu. Kalau memahami Islam melalui kebiasaan orang, ya, atau logika orang awam, ya akhirnya Islam jadi beragam, bervarian. Ritual A di kota A, ritual B di desa B beda. Ya. Misal orang itu kalau nyadran, nyekar di akhir Sya'ban menuju Ramadan, kan banyaknya nyekar kembang tuh di kuburan.
Dari mana pengkhususan ngembangin kuburan di waktu seperti itu? Terutama Jumat terakhir bulan Sya'ban. Itu paling ramai, itu bisa macet jalanan. Bahkan bisa jadi perayaan. Dari mana? Dalilnya? Nggak ada dalilnya. Ya kan? Nggak ada dalil khusus untuk itu. Dengan ritual nyekaran dan nyadranan seperti itu. Dan antar kota, antar provinsi, ya udah kayak bis aja gitu kan. Antar kota, antar provinsi, beda ritualnya. Berarti Islamnya kayak beda nih ritualnya. Ya. Dan masing-masing perbedaan itu nggak ada yang pakai dalil. Pakainya apa? Ya kearifan lokal. Tergantung ustadznya lokal di situ. Ya. Sekarang kalau tahlilan setelah kematian dari mana coba? Mereka menentukan 7 harian, 40 harian, haulan 1 tahun, dan sekian tahunan. Itu di agama lain itu ada itu sumbernya itu. Malah dari agama lain kayak gitu penentuan seperti itu. Untuk perayaan kematian fulan dan fulana. Dari mana? Dan tata caranya beda-beda. Tapi umumnya sama, ngumpul bareng dan ada orang yang sibuk parkir. Nah itu. Ada yang belaga di pinggir jalan, menuhin jalan aja. Kalau kita lihat di perayaan kayak gini, entah perayaan tahlilan atau apa, itu jalanan jadi agak macet gara-gara siapa? Ya gara-gara mereka sendiri sebenarnya. Beberapa individu ini sengaja kadang pakai rompi, pakai seragam di pinggir jalan sambil gini-gini. Nggak ada ente lebih enak sebenarnya. Nggak usah diatur jalannya, agak pinggiran dikit atau masuk aja ke rumah ke dalam, itu jalan lebih lengang. Adanya ente-ente ini malah justru bikin orang kemacetan gitu loh. Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, apa dalilnya? Nggak ada. Sebutin aja, nggak bakal ada. Kalau mereka bilang untuk mencintai Nabi tidak perlu dalil, ini baru lagi nih kaidahnya. Mencintai Nabi pun ada caranya. Sekarang kalau kita bilang happy birthday wahai Muhammad bin Abdullah misalnya, itu tasyabbuhan dengan orang kafir. Iya. Ya, hari ulang tahunnya Nabi misalnya. Enggak butuh dalil. Kemudian mengadakan maulid dengan cara megah, foya-foya, atau gini aja, memuliakan atau merayakan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yaitu misal meneguk khamr, misal auzubillahi min dzalik. Yang penting niatnya baik. Mereka peneguk khamr akan bilang, kami niatnya baik mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi enggak perlu dalil, terserah kita. Gitu ya. Dibilang kemudian dijawab, tapi kalian kan walaupun iya nggak perlu dalil disimang, tapi kan khamr itu haram. Khamr itu haram. Duh, kata mereka dijawab, misal menjawab, kalian ngerayain Maulid Nabi sampai jam 12 malam. Itu ganggu tetangga nggak? Ganggu tetangga. Ya, ganggu tetangga haram nggak? Ya nggak boleh. Tapi kan niatan kami sampai malam untuk memuliakan Nabi. Sama juga kita. Akhirnya nggak nemu tuh kaidah. Maka kaidahnya adalah semua amal ibadah yang tidak ada tuntunannya itu bid'ah khalas. Udah selesai kan kalau gitu. Ahlus sunnah rehat. Enak. Jadi Islam ini dengan dalil. Kalau nggak dengan dalil, beda-beda orang. Buktinya maulidan itu beda-beda tanggal. Sesuai dengan seberapa ngumpulnya donasi. Iya. Nggak ada donasi, no donation, no maulid. Iya. Dan ajaibnya, minta donasi ke masyarakat, dan ketika udah dapat, nyusahin masyarakat. Satu RT, satu RW itu, kumpul donasi. Yang nggak mau donasiin, berarti anti selawat. Nah, gitu. Bang, buat maulid bang. Bikin malu nggak kira-kira? Ente kalau mau ngerayain, ente ngerayain, kenapa harus kita yang keluar duit? Ya pakai duit ente aja. Yang makan juga kan ente kan? Gitu kan ya. Atau yang makan sebenarnya apa? Ustadz ente yang makan. Banyak ustadz cari makan di sini. Padahal cari makan bisa di warteg. Tapi di sini cari makannya. Begitu.
Akhirnya tanggal berubah, katanya 12 Rabiul Awal. Bulan Safar juga masih Maulidan. Nih sekarang mungkin ada juga yang lagi Maulidan sekarang nih. Fleksibel. Tergantung ngumpul dananya berapa. Karena ngundang ustadz buat maulid itu butuh dana. Karena maulid harus ada beseknya. Nggak ada besek, no besek no maulid. Emang dikira orang-orang mau gitu datang tanpa besek? Enak aja. Besekan dong. Iya. Emang kayak kajian sate santri. Keluar cuman ilmu, nggak ada makanannya. Ini bukan nyindir Pak, bukan nyindir, bukan. Jangan. Ya. Kalau keluar selalu dijanjiin makanan, fokusnya beda gitu loh. Iya. Fokusnya beda. Entar malah fokusnya, tapi bikin antum rajin sih insya Allah sih. Iya sih. Lumayan buat makan malam, makanan plus boba. Oh itu. Iya Masya Allah. Mungkin bisa usul itu. Minimal buat ustadznya doang. Gak bercanda Pak. Jangan direalisin. Jangan. Itu efeknya kalau agama gak pakai dalil. Apa? Itu baru ritual. Apalagi kalau akidah. Akidah gak pakai dalil. Lebih ngaco lagi. Orang bakal ngomongin hal-hal gaib semaunya. Itu lebih ngaco lagi. Lebih bahaya lagi. Baik, kemudian yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwal istislam. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan Islam arti asalnya adalah berserah diri, istislam. Agama Islam atau Islam itu sendiri memiliki arti tunduk kepada Allah dengan cara memurnikan tauhid dan patuh kepada Allah dengan cara melaksanakan ketaatan dan berlepas diri atau anti dari kesyirikan dan para pengikut syirik. Islam mengandung 3 unsur tersebut. Islam asal maknanya istislam, tunduk, berserah diri. Nah, caranya akidahnya benerin, murnikan tauhid. Caranya taat pada Allah. Caranya berlepas dari syirik. Itu 3 hal itu. Ya. Enggak boleh salah satunya enggak. Antum harus bertauhid dengan baik. Kemudian taat sama Allah dan Rasulnya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan. Dan juga pelaku syirik. Jadi jangan deket-deket sama orang musyrik atau orang yang suka berbuat syirik besar. Bahkan dekat sama orang yang suka berbuat syirik kecil juga jangan. Ya. Jadi kita berlepas diri dari orang yang suka berbuat syirik. Jangan berkawan sama orang yang berbuat syirik. Ya. Termasuk misalnya masalah kejawen atau apa itu. Ya, punya teman kayak gitu, antum enggak cocok beneran. Ya masih mengagungkan leluhur. Masih ada sisi dinamisme. Apa itu? Itu kan menganggap adanya ruh di kebendaan. Itu bahaya lo punya akidah kayak gitu. Menganggap adanya spirit di benda. Nih, batu ini batu keramat nih. Dia memiliki tuah. Ini animisme dinamisme. Ini agama nenek moyang Jawa dulu. Masih ada yang mengkonsumsi pemikiran seperti ini. Iya. Karena kalau kita menuruti perkataan mereka bahwa saya di sini ada ini, di pohon beringin ada ini, itu memperkosa akal sebenarnya. Logika kita itu jadi hancur loh. Jadi kemana-mana tuh kayak ada spirit gitu kan. Gitu. Ya. Lewat beringin ketakutan, lewat bambu ketakutan, lewat parkiran Indomaret kekeselan. Iya, sama tukang parkirnya. Itu hantu milenial itu. Ya. Tadi kemana-mana tuh apa? Sulit karena pikiran-pikiran ini. Dan itu bisa menular ke orang khurafat-khurafat itu. Ya. Anak kok melihat ada wajah-wajah baru ya? Apa emang anak aja yang udah lama gak kesini? Ini bapak ini sebagai pengacara tuh.
Pekerja juga atau di MGI juga? Di Anyer, cabang Anyer. Subhanallah, Masya Allah. Cabang MGI maksudnya atau? Masya Allah. Oh, di bidang wisata juga. Oh, Masya Allah, buka cabang. Pantainya atau gimana, Pak? Pantainya dibelikan. Pantainya? Subhanallah. Pinggir pantai. Kalau pantainya nggak dijual. Oh iya. Lautnya nggak dibeli sekalian? Oh, Sewa aja sewa. disewa aja. Iya. Jadi sekali ini aja antum hadir sini, nanti nggak lagi. Ini pertemuan terakhir kita berarti sama antum. Hah? Oh gitu. Enggak, kalau 2 pekan lagi kan ada kajian nih. Kalau antum 2 pekan lagi nggak datang, mendingan sekarang keluar aja, Pak. Bercanda, Pak. Antum jangan marah, tenang aja, bercanda. Taib, dengan Islam inilah, atau kita kembali ke nomor 3 nih, ke nomor 3. Lillahi bitauhid, kepada Allah, yaitu istislam lillah, yaitu tunduk, ya, berserah diri kepada Allah dengan cara tauhid. Maksudnya tunduk kepada Allah menurut pengertian syariat, yaitu apa? Dengan cara mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Jadi tujuan ibadahnya itu cuma Allah, gitu loh. Dengan Islam inilah seorang hamba dipuji dan diberi pahala. Ya, orang kalau ikhlas, dia terpuji dan dapat pahala. Tapi orang kalau berbuat baik, namun sebenarnya gak ikhlas, bukan karena Allah. Ketika terbongkar niatan buruknya, itu gak terpuji lagi. Atau bahkan, manusia itu akan diberikan pengertian oleh Allah Ta'ala dan isyarat atau firasat bahwasanya fulan ini gak ikhlas. Bisa. Sehingga ucapan fulan yang gak ikhlas ini, baiknya pura-pura lo dalam hati, cuman kan gak enak mau ngomongin. Ngasih ke kita misalnya, tapi kerasa gak ikhlas. Kita itu yang seuzon sih. Cuman kadang Allah Ta'ala berikan tuh pemahaman itu. Karena dari gerak-gerik, mimik wajah, gesturnya, cara ngomongnya, bahasanya, kadang-kadang Allah hukum seseorang yang sebenarnya jahat hatinya dengan menampakkan keburukan hatinya tanpa disadari oleh sang empunya, si empu itu. Hati-hati jemaah. Antum ketika ada niat buruk, ya, tapi antum berusaha sembunyiin, antum jangan merasa aman bahwasanya niat buruk itu tidak terungkap. Boleh jadi orang yang kita niatin buruk padanya itu menangkap sinyal keburukan itu. Mungkin dari mata kita misalnya. Biasanya matanya tulus itu. Sekarang matanya itu kayak ada tajam, gimana? Kayak enak matanya, kayak dia ngomongnya kelihatan baik, tapi kayak firasat ana nggak tenang dengan dia gitu. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi jangan merasa aman dengan niatan yang tidak baik. Walaupun dibungkus dengan bungkusan pepes yang tebal, namanya udah busuk, akan tercium juga. Dan Allah Maha tahu, dan Allah bisa membongkar seseorang. Ya begitu. Jadi harus mengesahkan Allah dalam beribadah. Tujuannya lillahi ta'ala. Antum berbuat baik, sedekah lillahi ta'ala. Gitu aja. Kalau udah lillahi ta'ala, mangkelnya sedikit, Pak. Ikhwan. Keselnya tuh bisa diminimalisir. Tapi kalau bukan lillahi ta'ala, keselnya berlarut. Bahkan bisa jadi dendam. Dan orang yang dendaman tidak akan pernah istirahat. Gak enak. Ya. Betul, orang punya salah sama kita. Tapi udahlah, kita kan juga punya salah. Betul, mungkin kehormatan kita diapain sama orang. Ya udahlah, itu manusia. Kalau kita kepikiran terus, kita nggak bisa move on. Nggak bisa aktivitas dengan baik. Antum kerja di MGI, nggak enak rasanya karena dendam sama fulan, dendam sama, capek pikiran. Maka orang yang ikhlas, orang yang jauh dari dendam. Tapi ikhlas bukan cuma di lisan. Karena surat Al-Ikhlas, namanya ikhlas, dalamnya nggak ada lafal deklarasi ikhlas. Coba.
Tapi secara esensi sangat ketara keikhlasannya. Ikhlas kan artinya tulus, murni. Surah Al-Ikhlas. Baca. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Itu memurnikan Allah Ta'ala, mensucikan Allah dari segi rububiyah dan uluhiyah. Allahus samad, hanya kepada Allah lah semua makhluk bergantung. Hanya satu, murni. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Enggak bercabang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Hanya satu, yang tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kan purity. Apa purity itu apa? Pure. Kemurnian. Ya. Inilah ikhlas yang sejati. Isyaratnya apa? Antum kalau ikhlas jangan ngomong. Enggak apa-apa, saya ikhlas. Ya. Bener nih ikhlas nih. Ikhlas beneran ikhlas. Benar ya, no hard feelings ya antar kita. No hard feeling between us ya. Ngomong apa sih lu? Gua ikhlas beneran. Bener makin kesel ya. Udah kenapa? Gitu. Anak takutnya gak enak sama ente. Ntar kalau ente gak ikhlas beneran nih. Sekali lagi awas lo. Ngomong kayak gitu lagi gua ikhlas beneran nih. Ikhlas itu gak usah diucapkan. Ya kasih aja. Lepas aja. Jangan bilang saya udah ikhlas. Emang dia kayak gitu orangnya, tapi saya udah ikhlas. Lafal kayak gini gimana? Kan gantung nih. Saya udah ikhlas, tapi dia emang kayak gitu orangnya. Berarti kan belum ikhlas nih. Ikhlas di bahasa Indonesia ada dua sih. Ada ikhlas artinya tulus, murni, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada apa-apanya. Itu yang maksudnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan makna kedua ikhlas di kita itu maknanya adalah rela. Ridho. Ikhlas ya buat gue ya, itu kadang-kadang maknanya apa? Rela, gitu. Ya. Ya misalnya Pak, Bang, minta goceng dong. Waduh, goceng. Adanya 10.000 nih. 10.000 aja dah. Gak apa-apa nih, ikhlas nih. Ikhlas kan? Itu mungkin gak bertanya tentang lillahi ta'ala aja enggak, tapi bertanya tentang rela. Rela belum tentu ikhlas lillahi ta'ala. Ya enggak? Karena ikhlas lillahi ta'ala butuh niat peribadatan. Adapun rela belum tentu niatan ibadah. Kayak anak kasih antum 10.000 rela aja, tapi anak enggak niatin ke Allah, ya itu berarti bukan ibadah. Ya gitu ya. Baik, ikhlas tidak untuk dibincangkan, tidak untuk dideklarasikan, apalagi dipublish. Ya, enggak. Justru orang yang mengumbar keikhlasannya menunjukkan ketidakikhlasannya. Ya. Nah, esakan Allah dalam ibadah. Dengan Islam inilah orang dipuji dan diberi pahala. Kalau enggak ikhlas, enggak dapat pujian, enggak dapat pahala. Awalnya mungkin dipuji, tapi lama-lama ketahuan enggak ikhlasnya, akhirnya udah enggak dipuji lagi. Adapun tunduk dalam pengertian pasrah terhadap takdir tidaklah mengandung nilai pahala. Karena dalam hal ini seorang hamba tidak ada jalan lain kecuali menyerah pada keadaan. Ingat, menyerah pada keadaan ada dua macam. Menyerah pada keadaan yaitu dengan tanpa kesabaran, ya udah mau gimana lagi gitu. Dengan tanpa adanya nilai untuk tawakal sama Allah, ini nggak ada pahala. Ya udah, mau gimana lagi? Ada banyak orang kayak gitu. Mungkin kita, misal ditindas, dizalimin, ya udahlah, mau gimana lagi? Beda dengan yang kedua, pasrah dengan keadaan, namun bisa ikhtiar atau bersabar. Saya mah tawakal aja, saya pasrah kepada Allah. Allah lah yang akan mengubah nasib saya. Ya. Contoh pasrah dengan keadaan yang pertama yang enggak ada nilai ibadah, maka bahkan kadang-kadang bisa berdosa adalah seorang laki-laki misal udah punya istri, udah punya anak. Dia kena PHK atau dipecat. Nah, setelah itu dia udah pasrah. Gak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang aja di rumah. Kakinya sambil kayak gini, duduk, ngete gitu. Bini bilang, "Bang, kerjaan apa bang?"
Ini kontrakan belum bayar, cicilan belum bayar, dan seterusnya. Bang, kerja bang. Saya pasrah sama keadaan. Ya ini mah nggak boleh. Dosa ini. Dia nggak ikhtiar. Ya. Beda dengan orang pasrah dengan keadaan. Dia bisa ikhtiar. Dan dia terus bersabar. Makanya dapat pahala. Gimana? Di PHK, dipecat. Dia pasrah, subhanallah. Terus dia ikhtiar. Dan ketika ikhtiar, ngirim CV sana sini. Dari kantor besar sampai kantor HP, dia ngirim CV. Apa penting kerja dah. Udah ikhtiar tuh. Dah, saya tinggal pasrah dah, nanti keputusan Allah gimana. Mana yang dipilih, itu yang saya ambil. Ini namanya pasrah dengan keadaan setelah bertawakal dan ikhtiar. Boleh. Bagus. Begitu. Itu namanya pasrah yang dianjurkan, bahkan boleh. Bahkan harus kadang-kadang. Ya. Dari kalau antum sudah ikhtiar, udah mentok nih. Ya udah pasrah. Itu baru pasrah yang benar. Ya. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka, ya, suka maksudnya secara sukarela atau secara terpaksa dia tunduk, ya, hanya kepada Allah Ta'ala mereka dikembalikan. Yang keempat, al-inqiyadu lahu bi-tha'ah. Patuh kepada Allah dengan ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena ketaatan yang benar adalah taat dalam mengerjakan perintah dan taat dalam meninggalkan larangan Allah. Yang kelima, dan ini adalah track yang ketiga ya. Kalau kita mengenal agama Islam, Islam itu apa? Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara ikhtiar, dengan cara tauhid, dengan cara taat, dengan cara jauhin syirik dan pelakunya. Ini melepaskan diri dari kesyirikan dan para pengikut syirik. Membebaskan diri dari syirik artinya berlepas diri dari kesyirikan dan melepaskannya. Hal ini mengharuskan seseorang melepaskan dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan para pengikut syirik. Firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Al-Mumtahanah ayat keempat. Wa huwa thalathu maratib. Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Nah, kita mulai tingkatannya nih. Yaitu apa? Islam, iman, ihsan. Ya, 3 tingkatan Islam, iman, ihsan. Mana yang lebih basic? Paling basic apa? Paling umum. Urutannya gimana? Paling umum Islam dulu, kemudian iman, kemudian baru ihsan. Urutannya itu harus ngerti, ikhwan dan akhwat. Semua orang muslim pasti mukmin. Salah. Semua orang muslim belum tentu mukmin. Karena bisa jadi dia zahirnya aja muslim. Ya, dan kita menganggapnya muslim karena zahirnya. Tapi ternyata dia nggak punya iman karena munafik. Mungkin? Ya mungkin. Banyak orang sekarang kayak gitu banyak. Ngakunya Islam, tapi anti Islam. Nggak ada iman di hatinya. Ini Islam ibarat lingkaran. Ya, ada lingkaran yang lebih global, lebih besar. Oke, ini Islam. Lingkaran lebih khusus lagi yaitu iman. Baru yang paling spesial ini apa? Ihsan. Gitu. Ini barisan orang muslim nih banyak nih. Sebutnya masih muslim. Tapi enggak semua orang muslim itu masuk dalam lingkaran orang mukmin.
Kenapa? Karena kriteria iman itu tidak ada pada mereka, tapi kriteria Islam ada secara zahir. Kadang kelihatan sama-sama sholat. Orang kok sama-sama sholat sama kita, mau dia semunafik apapun di balik layar, kita harus menganggap dia sebagai seorang Muslim. Gak boleh kita bilang dia kafir. Kecuali kalau dia terang-terangan melakukan kufur dan jelas atasnya hujjah itu kekufuran besar, bisa keluar dari Islam, maka dia baru dikeluarkan dari Islam. Begitu. Ya. Dukun misalnya, yang mengklaim tahu yang gaib, ini berpotensi keluar dari Islam loh, karena mengklaim mengetahui hal yang gaib. Ya. Kalau kita kemudian katakan hati-hati, jangan sok tahu tentang hal gaib, dia bilang enggak, emang saya tahu kok hal yang gaib, maka itu khawatirnya kita boleh memasukkan dia ke area luar Islam. Kalau dia zahirnya sholat, tapi dia prinsip hidupnya atau pemikirannya seperti itu, maka kita boleh menganggap dia, ini bukan Islam ini. Saya nggak mau berimamkan dengan dia, karena dia mengaku mengetahui hal yang gaib. Hati-hati dengan yang indigo-indigo itu. Kalau dia memastikan dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib, maka pertama jangan percaya, kedua nasihatin. Kalau ente masih kayak gitu, anda nggak ngapain ente Muslim nanti lama-lama. Rasulullah aja nggak tahu yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat pun begitu. Lah ente siapa? Wah, saya itu adalah keturunan warisan Pasundan. Iya. Saya punya khadam banyak. Khadam saya macan. Macan apa? Siapa yang dulu penyebar syiar itu? Di Jawa Tengah, Jawa Barat, siapa? Antum kan Jawa Barat. Bukan Sri Hamengkubuwono, itu Jogja itu. Siapa namanya? Raja Pasundan dulu, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Oh, iya. Saya punya khadam yang dulu salah satu penjaga kerajaan Prabu Siliwangi. Namanya Bodas. Bodoh tapi cadas. Mau putih mau bodas gitu kan. Ya. Nah. Kalau kayak gini kan punya khadam, kemudian mengklaim mengetahui yang gaib. Bahaya ini. Jangankan ke iman, ke Islam aja bisa keluar. Karena klaim-klaim mengetahui yang gaib ini yang bahaya. Gitu loh. Ya. Taib. Tapi ketika antum nggak tahu aib-aib seperti ini pada orang, dan antum lihat zahirnya orang Muslim, ya udah Muslim. Nggak tahu gimana backgroundnya dan asli gimana, udah. Kan kita hanya menilai yang zahir aja, yang lahir saja. Adapun batinnya, gimana dia di balik rumahnya, kita nggak tahu, ya udah nggak usah dikorek-korek. Dan tidak layak juga kita ngorek-ngorek orang kalau memang nggak ditampakkan. Ya. Dan ketika tidak ada buktinya, kita juga jangan bulat-bulat menerima kabar tentang kejelekan orang. Apalagi yang sudah dari mulut ke mulut. Iya, baunya minta ampun. Karena kan mulut. Terus dari mulut ini ke mulut ini. Dari mulut itu kan baunya kan double. Banyak yang belum gosok gigi, sariawan dan seterusnya. Akhirnya sampai ke kita dalam keadaan yang busuk sekali. Ini kok makin parah ini kabarnya nih. Udah bergulir berapa mulut nih, apak semua. Nah, ghibah itu semakin sering diputar, semakin banyak bumbunya, ya gak? Yang satu tadinya cuma apa? Fulan punya tompel di dekat keteknya. Itu doang. Tapi dibumbui sama ibu-ibu, banyak puter-puter. Bukan tompel sekarang omongannya. Tompel, tumor, apalagi banyak, semuanya, urusan semuanya. Subhanallah. Ya. Maka bagaimana dengan kabar dari pendusta yang disebut memiliki kekuatan indigo? Bisa lebih banyak lagi bohongnya. Tapi ya mereka memang
yang sudah pernah, mungkin kalau antum pernah belajar ilmu-ilmu kayak gitu, kadang antum akan merasakan firasat-firasat yang itu dari syaitan. Ini pakai jin ini mah, gue tahu nih pakai ini vibe-nya nih, aduh ini pakai ini, wah ini pakai ini, wah ini mah pakai behel ini. Kalau antum pernah main kayak gitu, maksudnya nyoba ilmu-ilmu kayak gitu, kemudian sampai sekarang masih punya firasat tentang orang, itu berarti masih ada setan di antum. Jangan diaminin perkataan dan bisikan setan. Kalau antum ada suudzon sama orang, selama nggak ada qarinah dan indikasi, maka antum nggak usah ngomong, istighfar aja. Paham nggak omongan anak? Maksudnya paham nggak? Nggak, berarti masya Allah. Kalau nggak, tauhidnya ini subhanallah. Atau jangan-jangan sebenarnya ngerasa cuman nutupin diri. Ada beberapa orang yang dulu mungkin ikut kanuraganan, ikut puasa ini, puasa pati geni, ikut kesaktian ini, ikut tenaga dalam pernafasan ini. Terus setelah ikut itu dan menjalani ritual demi ritual, mata batin itu strong. Ngeliat orang, ngeliat monyet. Ya, ngeliat monyet, ngeliat diri sendiri. Nah ketika dia, orang tuh jadi kelihatan di beberapa orang, wah ini ada pakai nih. Kerasa nih dia pakai. Deket sama dukun, kerasa nih dukun banyaknya. Jadi bisa tahu sisi lain dari manusia. Ini semua bisikan syaitan. Dan antum tidak nyaman dengan hidup seperti itu. Ya, nggak nyaman hidup seperti itu. Dan ketika dipakai, ya, jin, ada jin kan ada jin nasab, jin turunan, ada jin titipan, ada jin ceplosan, ada jin apalah, jin kan macam-macam yang ngikutin antum tuh. Hidup ini penuh fitur godaan jin, betul gak? Ada godaan buat maksiat, ada godaan buat khurafat, ada godaan bantuan jin dan seterusnya. Boleh jadi tanpa antum sadari ada jin, ya tentu syaitan, yang ngikutin antum dan bersama antum, yang suka membela antum, suka membisiki antum. Antum gak mau pakai dia dan gak sadar. Ya. Tapi kemudian teman indigo bilang ke antum, "Mas, kok gak dipakai, Mas?" "Apaan gak dipakai?" "Itu yang di belakang. Eman-eman, Mas." "Apaan sih ngomong?" "Mas bener punya apa sih, ngomong apa sih?" "Punya itu, modal itu, khadam. Itu kok nggak dipakai, itu turunan dari kaca benggala." "Wah, kok kaca benggala? Saya suka itu, turtinular," katanya. Ya, itu pakai tuh. Itu dia nunggu loh, sejak lama antum pakai, antum jadi sakti loh. Minimal wibawa antum tuh kelihatan. Selama ini kan muka antum kayak bekicot, itu jinnya macan. Jinnya macan itu, pakai itu. Kalau antum pakai, wibawa antum beda. Udah nggak ada lagi antena gini, nggak ada. Macan mau pakai. Itu dia nungguin antum. Berapa orang indigo tuh kayak gitu? Yang mana belum tentu benar gitu loh. Yang mana itu bisikan setan. Jadi antum jangan langsung percaya. Biasanya orang tertarik tuh. Beneran saya ada? Ada. Nih saya tampar. Tuh kan ada kan? Ada. Di belakang dia nungguin. Kemana-mana antum pergi, wherever you go, wherever you do. Iya. Biasanya orang setua beliau tuh tahu itu lagu apa. Dia lagi nunggu antum. Kalau antum pakai, antum bakal diseganin. Iya. Ketika antum jadi bos, kelihatan bosnya. Kalau sekarang kan nggak kelihatan. Office boy aja mendingan daripada antum. Udah ayo pakai aja. Nah dibisikin gitu. Padahal belum tentu itu ada. Akhirnya tersugestikan ada. Dikonfirmasilah oleh jin lain mungkin, atau jin mana, pungut atau apa. Ada free job nih. Ini orang udah ngerasa punya jin. Abdi wae lah, kata jin yang lain. Saya aja pura-pura jadi macan.
Padahal aslinya dia entok, kan? Akhirnya jin itu antum tuh jangan terpedaya loh. Belaga jadi maung bodas, itu belum tentu itu hakikatnya. Kita nggak tahu hakikat jin itu apa. Akhirnya dibisikin, mulai merasa punya jin ketika manusia percaya akan sesuatu yang gaib dengan rekayasa buatan dia, itu jin siap untuk mengkonfirmasi, iya benar-benar sesuai dengan apa yang ente sangka. Jadilah ya jadi. Gitu. Mulai bisikan-bisikan, tadinya suka sholat jadi orang Islam gitu kan. Mulai malas sholat. Tadinya nggak pernah ngomong tentang jin, nggak pernah ngomong tentang gaib, mulai sering ngomong tentang gaib. Tadinya ngeruqyah baik, bagus, dalil ruqyah baca Al-Quran, dalil ruqyah baca Quran, peringatin jinnya. Sekarang mulai beda lagi, mulai nerawang, mulai pakai mata batin, mulai ngelihat ini ngelihat itu, udah beda. Sekarang kalau orang masyarakat awam, kalau antum cekokin ruqyah cuman pakai Al-Quran dan tahdzir jinnya, udah gitu doang. Dibandingkan dengan ruqyah yang versi conversation, terus penerawangan, mata batin, terus bisa ngelihat ini itu, mana yang lebih menarik bagi orang awam? Penerawangan. Iya, coba aja antum ruqyah, jenggotan, lebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca sampai keluarganya nunggu. Baca doang mah gue bisa, kata keluarga yang lain. Baca, jinnya kesurupan, wah, kebakar apa-apa. Itu doang, nggak menarik. Tapi kalau misalnya yang didatengin adalah Ustadz Fulan yang memiliki karisma dan juga mata batin indra ke-6, ya, apa indra ke-6? Nggak boleh itu. Indra ke-6 artinya bisa menerawang. Iya. Nah, ya. Saya tahu nih. Saya tahu ada siapa di situ, saya tahu. Itu kan pada penasaran. Ada apa, Ustaz? Ada apa? Ya. Oke. Ibu siapkan ini, ya Ustaz, disiapin kunyit, lengkuas, apa. Ini mau masak sayur apa, Ustaz? Enggak. Dapur saya kurang gitu. Nanti Ibu siapin ini. Ya. Kenapa Ustaz pakai ini? Garam dan sebagainya. Ini jinnya levelnya beda. Nanti kita siram dia dengan ini, biasanya bakal kena kalau pakai ini. Oh, Masya Allah. Ini ada jin nasab nih, bin Tomang. Ya, ada juga jin bulu perindu juga ada, gitu. Genderuwo 1 pieces, ya, dan seterusnya. Nerawang, Masya Allah Ustadz sakti ya bisa ngeliat. Ya, coba diam dulu Pak, saya mau nerawang lagi. Masya Allah, kayaknya serius tuh. Ajib. Ketahuilah ini khurafat, ini dukun ini. Imma dia penipu, ini semua dukun penipu. Imma sebenarnya dia nggak ngeliat apa-apa, hanya ngarang. Dan itu setan tuh ketawa kayak itu ngeliat. Mau aja dibodohin sama dukun ya gitu kan. Atau emang dia itu ada setannya yang membuat dia mungkin ngeliat ini dan itu dan dibisikin oleh setan. Dan semua itu nggak benar. Kemudian mulai orang-orang ini kan ketika melihat ini, wah Ustadz ini bisa nerawang, mereka kan mulai tawakal sama Ustadz itu, nggak ke Allah lagi. Beda dengan ruqyah itu lebih banyak fokus baca Al-Quran. Maka membuat jemaah atau hadirin keluarga itu apa? Tawakalnya ke siapa? Ke Allah. Tapi kalau kayak gini, tawakalnya, wah sakti, dukunnya bisaan, bisa ngelihat tuh, nerawang. Ustadz, terawangin saya dong, ada apa? Nggak ada apa-apa. Beneran Sat? Iya, otaknya aja nggak ada. Nggak ada. Ya. Minta diterawang dan seterusnya. Mulai seperti itu. Akhirnya setan-setan itu akan membuat orang Islam keluar dari Islam. Dari jalur ini. Belum dari jalur lain. Lagu-lagu. Coba, lagu-lagu roman picisan banyak kayak mengandung kata-kata syirik. Banyak ya. Pemujaan terhadap perempuan. Padahal perempuan beneran itu nggak mau dipuja seperti itu. Coba sekarang kalau antum bilang ke istri antum ketika punya ya, atau sedang punya atau akan punya, bilang ke istri antum, babe, my darling, I really can't live without you.
Apa kata saya? Ngomong naon sih ya ngajedok baik. Ya ngomong apa sih? Pakai bahasa yang benar coba. Sayang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Alah. Nah, ngomong apaan sih? Gak bisa hidup. Biasa keluyuran. Bisa tuh hidup tanpa saya. Jalan. Gak sama saya biasanya gak diajak-ajak saya. Tuh bisa hidup. Perempuan normal juga gak mau kali. Sampai lafal-lafal syirik. Baby, I will go through hell for you. Na'udzubillah min dzalik. Istri bilang, nyebut mas. Apa coba artinya? Aku siap mengarungi neraka demi kamu. La haula wala quwwata billah. Itu lagu ada kayak gitu. Sotoy. Jadi kayak tahu aja gimana dipanggang neraka gitu. Kayak easy banget, kayak gampang banget. Saya akan melewati segala neraka demi kamu. Ini kan syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Kita aja demi Allah aja kita enggak mau ke neraka. Ini demi awewe. Udah bukan mojang lagi, ini. Enggak tahu udah sama siapa. Awewe. Aku siap, Beb. Ke neraka manapun aku siap demi mendapatkanmu. Kata ceweknya, enak aja. Kamu siap lewatin neraka apapun demi mendapatkan saya. Berarti saya juga di neraka dong. Kan ke neraka manapun demi dapat dia. Berarti dia di neraka juga. Kamu ngatain saya namanya nih. Lafal syirik. Aku tak bisa hidup tanpamu. Bisa, Mas. Bisa. Seolah-olah perempuan itu Tuhan. Syirik-syirik seperti ini, yang tadi orang itu berserah diri, muslim berserah diri kepada Allah, sekarang berserah diri kepada perempuan, kepada syaitan, kepada makhluk. Lihat, keluar takutnya dari Islam. Walaupun kita harus melihat orang dari zahirnya saja, baik zahir kalimatnya atau zahir penampilan atau perbuatannya. Taib, apakah ada pertanyaan? Ikhwan, fadhal. Izin bertanya, ya. Misalnya kita di sebuah tempat atau di tempat yang angker gitu, Ustaz. Terus kita ada perasaan kayak ada yang ngeliatin gitu. Nggak tahu, pokoknya perasaan kayak ada yang ngeliat, ini kayak ada hantunya gitu. Nah, apakah perasaan itu termasuk perasaan yang terlarang seperti yang Ustaz jelaskan tadi, Ustaz? Iya, ketika kita di tempat yang kayak angker terus perasaan ada yang ngeliatin gitu. Terus kita ngerasa, oh ini kayak benernya ada yang lihat nih gitu. Itu juga yang dirasakan jin ketika antum lewat. Jin ngerasa kayaknya ada yang ngeliatin saya dah. Jadi sama-sama curiga itu. Ya, itu sugesti namanya. Sugesti. Bener apa enggaknya, Allahu a'lam. Tapi memang biasanya begitu. Perasaan itu terbit ketika kepikiran kan. Syaitan kadang sengaja ya untuk melampirkan pikiran itu ke antum. Gini loh. Jin itu sangat suka ketika eksistensinya ya itu diketahui oleh orang. Sukanya. Karena dengan orang itu mengakui keberadaan dia di situ, itu menjadi modal buat dia menggoda atau ngisengin orang. Paham ya di sini? Maka kadang kita lewat, sengaja setan itu mengirim sinyal supaya terlampir di hati kita, kerasa ada yang goyangin kaki di atas pohon, ada yang diri di sana ngeliatin. Itu supaya kita itu merasakan kehadiran mereka. Itu yang mereka inginkan. Apakah perasaan itu salah? Kadang nggak bersalah, tapi kadang salah. Salahnya kapan? Salahnya ketika awal pertama antum ngerasa itu angker, itu udah salah, jangan. Kalaupun emang nggak bisa dihindari, antum pelototin. Ada sugesti, kayaknya ada diri itu, bungkus pisang. Emang pocong biasanya di dekat pohon pisang. Ya, biasanya nggak tahu kenapa, nggak tahu tuh kenapa pocong kok di situ, padahal kan di kuburan harusnya. Tapi ini pohon pisang, kebun pisang.
tahu apa makanannya di situ kali ya. Pohon pisang. Oke. Mungkin ya karena ya di Indonesia doang ya. Iya, karena dia benar-benar homemade by Indonesia dia. Iya. Karena dia mungkin udah pernah merasakan kalau di Suriname atau Mozambik itu nggak laku. Ya. Nah, kayaknya ada tuh. Melihat dong gitu. Antum liatin. Kalau emang ada kayak gitu, antum langsung lihat. Liatin. Lawan sugesti itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Tantang. Tapi kalau ternyata ada, tatapan apa? Iya. Tatapan pertama gitu kan? Hah? Jin itu nggak bakal nyerang kecuali pada orang yang lemah iman atau orang yang penakut. Nyerang fisik langsung itu nggak bakal kecuali pada orang yang lemah iman atau penakut, atau memang jin itu benar-benar ingin memberikan makar pada orang beriman. Benar sungguh-sungguh, tapi biasanya bakal kalah cepat. Rasulullah pernah diserang, pernah diserang oleh fisik jin gitu. Ya. Tapi itu sekali itu aja, jarang. Kalau konkret gitu jarang. Maka jin itu lebih kuat ketika nyerang ketika masih di alamnya. Adapun kalau jin sudah masuk alam kita, kekuatan nyerangnya itu sebenarnya ama orang yang tinggi imannya itu enggak, karena ada residual energi. Apa ya? Tabrakan energinya. Kita tuh ada energinya, roh kita itu ada energi, rohnya jin ada energi. Berdekatan itu pasti ada residual energi. Gitu loh. Kadang berefek pada fisik kita, merinding, agak mual, gitu. Nah, gitu. Itu bukan karena habis makan bubur basi, bukan, tapi karena apa? Karena residual energi. Emang kayak gitu. Tapi biasanya yang muntah kayak gitu biasanya karena ada tabrakan energi sama jin yang ada di orang ini. Gitu kok mual tuh. Ada tanpa sadar mungkin. Gitu. Makanya orang-orang di ruqyah mual. Berarti ada jin yang masuk ke dalam internal tubuhnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kalau cuma merinding masih mending gitu. Antum deketin misalnya, ada itu si habis pocongnya itu, ya. Tatap ya. Tatapan pertama tuh. Just mata ke mata. Pocong kan beda-beda dia. Ada yang bolong, ada yang matanya bolong, ada yang matanya merah, beda-beda. Tergantung tokonya di mana beli aksesorisnya. Atau deketin aja. A'udzu bikalimatillahi tammah. Tunjuk aja tuh. Kena dia insyaallah. Tapi jin itu juga bisa melihat antum tuh seberapa berani, vibe-nya, auranya, terus seberapa dekat sama Allah itu bisa ternilai oleh mereka. Mereka juga nggak balik modal. Capek-capek saya penampakan, taunya dikeprukin, nggak mau mereka. Iya, di YouTube kan ada cuplikan-cuplikan itu. Kuntilanak lah, pocong lah, mau batako gitu, sampai ada suaranya. Itu editan, beneran. Ana yakin itu nggak mungkin, impossible. Jin itu memang punya harga diri lah, dia nggak mau kayak gitu, nggak bakal itu terjadi. Nggak, maksudnya gini loh, yang YouTuber fasik, maksudnya dia nggak sholat belum tentu apa-apa. Jin nggak bakal mau dikalahin kayak gitu, nggak mau jin itu. Kecuali kalau antum Khalid bin Walid. Atau antum memang Masya Allah punya keberanian dan juga ketakwaan, cekek jin bisa. Kalau dia nggak keburu kabur ke alamnya, cekek bisa antum. Ya, bisa antum bunuh. Khalid bin Walid pernah membunuh setan. Berhala Uzza keluar jinnya itu. Itu jinnya kalau di Indonesia namanya kalong wewe karena susunya panjang. Iya. Perempuan gimbal jelek banget. Dibunuh sama Khalid bin Walid. Bisa itu. Iya. Tapi sama orang fasik enggak dibunuh. Apalagi sama dukun pura-pura itu. Iya, pura-pura. Maka ada sugesti itu, langsung lihat dia. Gitu, anak kayak gitu, kalau anak lewat mau ke tempat angker kayak apa kayak
Ada apa? Ces, langsung ya, mana, ayo sok mana. Ayo, iya, ayo mana. Nggak ada, anda ta'aruf sama perempuan beneran, nggak mau ta'aruf sama mereka. Mana? Iya, nggak ada selama ini nggak ada. Kadang di kajian kayak gitu, anak gini kajian noleh, antum yang lihat. Harus berani, nggak usah takut. Iya, sugesti itu bisa salah, bisa maksudnya antum nggak berdosa, tapi antum nggak boleh ngikutin. Antum tantangin aja kalau emang bener mana, nggak ada, udah selesai. Itu godaan syaitan. Kalau antum aminin, bermain di pikiran antum dan percaya di situ ada, itu yang mereka inginkan. Itu yang menjadi cerita-cerita di banyak desa akhirnya. Jangan lewat situ ya, angker. Ada ini, ada itu yang membuat mereka perkasa. Akhirnya mereka percaya saya ada gitu. Setan itu kalau dicuekin, mereka juga kesel. Antum dagang, dicuekin, diliatin doang. Antum udah capek-capek ini laler, bang, beli bang. Dicuekin, semua lewat, cuekin. Kesel nggak? Ya Allah, nyesek lah. Setan juga gitu. Udah tampakin, hahaha. Orang lihat doang, oh, lewat. Orang, oh ente yang kemarin. Lama-lama, kayak di sini nggak kondusif nih, cari tempat lain. Gitu. Tapi kalau orang takut, lari terbibiri, terkencing-kencing, terkentut-kentut, ada yang pingsan, senang itu jin. Nah akhirnya ketawa, jin iseng. Awalnya jin iseng, lama-lama jadi khurafat. Itu yang mereka inginkan, supaya tauhid orang keluar dari Islam. Gitu. Ya apalagi tayangan itu banyak. Ya, begitu. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.